Baik, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bakal menjelaskan yang pertama instalasi Garuda Linux menggunakan VirtualBox. Yang kedua, identifikasi kerusakan di tombol power casing pada PC. Yang dimana di sini terdiri dari kelompok yang beragam. Pertama dari Rizal dan yang kedua saya sendiri yaitu Zulfedi Mahfuz. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya di sini instalasi Garuda Linux menggunakan VirtualBox. Boleh lanjut, Mas? Baik, di sini ada latar belakang, yang dimana latar belakang ini perkembangan informasi teknologi saat ini menuntut semua elemen, khususnya mahasiswa teknik informatika, untuk memahami cara kerja perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software secara bersamaan. Salah satu keterampilan dasar yang harus dikuasai adalah instalasi sistem operasi, khususnya menggunakan media virtual seperti VirtualBox. Dengan melakukan instalasi Garuda Linux di VirtualBox, siswa dapat mempelajari lingkungan sistem operasi open source dan melakukan simulasi tanpa mengubah sistem utama pada komputer. Materi ini sangat penting agar siswa tidak hanya paham secara teori, tetapi juga mampu berasumsi langsung konfigurasi perangkat keras virtual dan manajemen sumber daya komputer secara efisien. Lanjut, Mas. Selanjutnya yang kedua di sini ada perangkat keras komputer modern, yang dimana perangkat keras komputer modern mencakup komponen fisik utama seperti prosesor atau CPU, memori atau RAM, motherboard, media penyimpanan atau SSD atau HDD, GPU, dan perangkat input atau output. Inovasi terbaru meliputi penggunaan SSD yang jauh lebih cepat, prosesor multi-heart generasi baru, GPU canggih, dan fitur keamanan hardware yang lebih berkembang mengikuti kebutuhan teknologi saat ini. Lanjut, Mas. Selanjutnya yang ketiga di sini virtualisasi dengan VirtualBox. VirtualBox adalah perangkat lunak open source yang populer untuk virtualisasi, memungkinkan pengguna menjalankan sistem operasi berbeda secara bersamaan dalam satu mesin fisik. VirtualBox mendapat banyak ulasan positif berkat kemudahan penggunaan, kompatibilitas luas pada beragam sistem operasi, dan fitur virtualisasi yang berguna untuk penelitian, perkembangan, serta simulasi keamanan. VirtualBox digunakan secara global di bidang pendidikan dan praktikum IT sejak tahun 2021 hingga sekarang, selalu mendapat fitur dan update yang menyesuaikan tren dan kebutuhan. Teknologi virtualisasi seperti VirtualBox sangat membantu dalam meniru cara kerja pakar dan menyelesaikan masalah sistem tertentu tanpa risiko kerusakan fisik. Selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya yaitu Rizal. Garuda Linux. Garuda Linux adalah distribusi Linux berbasis Arch yang berfokus pada kinerja, estetika, dan kemudahan instalasi untuk pengguna pemula maupun mahir. Garuda Linux menonjolkan inovasi melalui sistem pengolahannya tema desktop yang modern, serta dukungan komunitas aktif yang terus berkembang pesat. Rilis besar seperti Garuda Linux, Brownwing tahun 2025 memperkenalkan banyak fitur dan alat manajemen baru yang ramah pengguna, memperkuat ekosistem dalam ekosistem open source dunia. Cuma ini aja. Selanjutnya identifikasi kerusakan di tombol power pada casing PC. Latar belakang perangkat keras komputer atau hardware merupakan sekumpulan komponen fisik yang bekerja secara terintegrasi untuk menjalankan fungsi komputasi dalam penggunaan sehari-hari. PC sering sekali mengalami kendala teknis
Salah satunya yang paling krusial ada kegagalan sistem untuk memulai daya atau PC mati total. Masalah PC yang tidak bisa hidup dapat disebabkan berbagai faktor, mulai dari masalah sederhana pada kabel daya, kegagalan komponen PSU, sehingga kerusakan pada motherboard. Sebagai seorang praktikan di bidang teknologi informasi, kemampuan untuk melakukan diagnosa secara mandiri melalui metode troubleshooting sangat diperlukan agar penanganan masalah menjadi lebih efisien dan tepat sasaran tanpa harus langsung mengganti seluruh komponen. Troubleshooting adalah salah satu proses sistematis yang untuk mencari, menganalisis, dan memperbaiki masalah atau kerusakan yang terjadi pada suatu sistem. Dalam bidang komputer, troubleshooting dilakukan untuk menemukan penyebab gangguan pada perangkat keras atau hardware maupun perangkat lunak atau software agar komputer dapat berfungsi kembali secara normal. Proses ini biasanya menggunakan metode eliminasi, yaitu memeriksa kemungkinan penyebab dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Secara teoritis, troubleshooting adalah proses peneraran yang dimulai dari fakta-fakta yang ada, data driven, yang menuju sebuah kesimpulan akhir untuk menemukan akar masalah. Selanjutnya saya kembali lagi ke rekan saya, Zul. Baik, selanjutnya di sini ada PC atau personal komputer, yang dimana personal komputer atau PC adalah perangkat komputer yang dirancang untuk digunakan oleh satu orang. PC terdiri dari beberapa komponen utama seperti motherboard, prosesor, RAM, power supply, hard disk, dan perangkat pendukung lainnya. Semua komponen tersebut harus bekerja dengan baik secara terintegrasi agar PC dapat menyala dan beroperasi secara normal. Mungkin lanjut. Nah, di sini ada penyebab PC tidak bisa hidup. Yang pertama, power supply, yang dimana sering atau mengalami kerusakan komponen internal atau tidak mampu menyuplai daya yang stabil. Terus yang kedua, di situ ada kerusakan mungkin di kabel power, mungkin di situ ada terputus jalur kabel atau pemasangan yang tidak rapat dalam stok kontak atau PSU. Yang ketiga, di situ ada tombol power casing mengalami keausan mekanis atau kabel power SW yang lepas dari motherboard. Yang keempat ada RAM, yang dimana di sini mungkin ada penyebabnya yang mana pin yang kotor atau modul yang tidak terpasang dengan benar menghalangi proses posnya. Dan yang kelima di sini ada motherboardnya, yang dimana adanya kerusakan pada kapasitor atau terjadinya arus pendek atau short circuit pada jalur sirkuitnya. Yang keenam ada gangguan listrik, mungkin pada arus listrik dari sumber daya atau PLN-nya yang tidak stabil atau stop kontak yang rusak. Mungkin lanjut. Nah, di sini ada pun langkah-langkah dasar troubleshooting PC tidak bisa hidup. Yang pertama, kita harus memeriksa sumber listrik. Apakah dalam keadaan baik, apa harus itu tersedia. Terus yang kedua, mengecek posisi saklar. Nah, kita harus juga mengecek posisi saklar apakah di bagian belakang PC itu dalam posisi on. Terus yang ketiga, memeriksa koneksi internal. Di dalam itu ada 20, kita harus memastikan ada 24 kabel atau pin atau ATX dan 4/8 pin CPU terpasang kuat pada motherboard. Terus yang keempat ada maintenance RAM. Nah, di situ kita harus membersihkan pin emas RAM-nya supaya jika RAM itu bersih, itu bisa untuk menghidupkan kembali PC tersebut.
Jadi kita harus memasangnya kembali pada slot yang tersedia gitu. Kalau misalkan tidak tersedia mungkin ada yang kurang cocok. Terus yang kelima ada pengujian power supply. Yang di sini kita harus menguji fungsi PSU-nya menggunakan alat bantu atau metode jumper klip kertas. Terus yang terakhir ini adalah konfigurasi minimal, yang dimana kita harus menyalakan PC hanya dengan komponen inti untuk mengisolasi penyebab kerusakan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada proses power on self test atau POS. Menurut teori perangkat keras, saat PC dinyalakan, sistem akan menjalankan POS. Ini adalah diagnosa otomatis untuk mengecek apakah komponen krusial atau CPU, RAM, VGA siap digunakan. Jika POS gagal karena salah satu komponen rusak, maka PC seringkali tidak memberikan tampilan atau no display, atau bahkan tidak mau menyala sama sekali sebagai bentuk proteksi sistem. Mungkin lanjut. Lanjut, Mas. Baik, di sini ada dua kesimpulan. Yang terakhir, yang dimana nomor satu ini adalah kesimpulan pertama dari virtualisasi Garuda Linux tadi, yang dimana dapat kita simpulkan bahwa proses virtualisasi sistem operasi berbasis Linux berjalan lancar pada perangkat dengan spesifik standar. Penggunaan VirtualBox terbukti menggunakan proses instalasi tanpa mengganggu sistem utama, serta efektif dalam pembelajaran konsep hardware dan software berbasis open source. Terus yang kesimpulan yang di kedua, yang troubleshooting itu masalah PC, itu dapat kita simpulkan masalah PC yang tidak bisa hidup atau no power tidak selalu disebabkan oleh kerusakan komponen inti yang mahal seperti motherboard atau prosesor, namun bisa disebabkan oleh kegagalan jalur input sederhana, pengguna metode jalur input yang sederhana, kemudian pengguna metode eliminasi dan pemeriksaan bertahap terbukti efektif dalam menemukan titik permasalahan tanpa harus mengganti seluruh komponen secara sembarangan. Oke, lanjut. Mungkin sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Jika ada salah kata, kami juga minta maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.